Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diman Stambuk A1N1 18074, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, baik, di sini saya akan membahas tentang materi sejarah intelektual. Yang sub pertama yaitu definisi konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, idea, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara, dari zaman dahulu kala hingga sekarang, sehingga ideologi menjadi dasar bagi perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu ruang lingkup sejarah intelektual. Subjek mater atau pokok persoalan dalam sejarah intelektual mencakup aktivitas pikiran-pikiran manusia seperti karya filsuf, seniman, penulis, ilmuwan spesifik seperti filsafat, kesusasteraan, agama, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Dan yang ketiga yaitu hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Sejarah intelektual muncul di Eropa pada awal abad ke-20 yang merupakan studi tersendiri. Sejarah intelektual lebih menekankan pada pemikiran, ide-ide, atau nilai-nilai yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari masa kuno hingga masa kini. Yang sub keempat yaitu ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada, dan logos berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Epistemologi berasal dari Yunani yaitu episteme, berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai, dan logos berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Ya, yang kelima yaitu membahas tentang wahyu ilahi dan subnatural. Wahyu ilahi mengungkapkan istilah wahyu akan terkait dengan apa saja yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memahami wahyu dimulai dari arti kata wahyu itu sendiri. Secara etimologis, kata wahyu berasal dari kata Arab al-wahi, dan al-wahi adalah kata asli Arab dan bukan kata pinjaman dari bahasa asing. Kata itu berarti api, suara, dan kecepatan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kata wahyu memang berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya berarti memberi sugesti, memasukkan sesuatu ke dalam pikiran. Supernatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam semesta, dengan alam beserta isinya serta melampaui daya nalar manusia pada umumnya, melawan kejadian sehari-hari dan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara normal saja. Yang keenam yaitu pemikiran Prasokrates, adalah pemikir Yunani abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi yang memperkenalkan cara baru untuk menyelidiki dunia dan tempat umat manusia. Mereka dikenal di zaman dahulu sebagai filsuf dan ilmuwan pertama dari tradisi barat. Yang ketujuh yaitu pemikiran masa Sokrates. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun
399 sebelum Masehi. Cara menyampaikan pemikirannya pada para pemuda menggunakan metode tanya jawab. Sebab itu ia mendapat simpati dari para pemuda di negerinya. Yang paling penting, Sokrates tidak pernah menulis filosofisnya. Jika dilihat benar-benar, malahan ia tidak mengajarkan filosofisnya. Bagi dia filosofisnya bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filosofisnya mencari kebenaran. Oleh karena itu ia mencari kebenaran. Ia tidak mengajarkan. Ia bukan ahli pengetahuan, tapi ia seorang pemikir. Yang kedelapan yaitu pemikiran intelektual pada masa Helenisme dan Romawi. Helenisme dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase pemikiran filsafat hanya dimiliki orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi adalah fase yang sudah datang sesudah Helenisme dan meliputi semua filsafat yang ada pada masa kejaran Romawi, yaitu serta membicarakan peninggalan pemikiran Yunani, antara lain pemikiran Romawi di barat dan di timur yang ada di Mesir dan di Syria. Dan yang sepokok yang terakhir adalah syarat pemikiran di Cina. Yang pertama, ilmu agama yang kuat. Yang kedua, kemampuan dialektika dan daya kritik yang krisis. Dan yang terakhir adalah adanya guru yang membimbing. Itulah materi secara intelektual yang saya bisa dapat pada hari ini. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.